Nah tadi kan Pak Dr. Dodi kan ada standarisasi nasional untuk dikatakan sebagai museum nasional ya, akreditasi A ya mungkin ya. Tetapi coba mungkin karena akreditasi sekarang ini dia sudah unggul di atas internasional, di atas nasional, ada akreditasi unggul namanya. Jadi mungkin nanti kita lihat juga misalnya ada studi tertentu misalnya apa kriteria untuk memang betul ya kelemahan yang dulu itu laporan dulu itu begitu ya, tak memenuhi standarisasi nasional. Karena itu nanti kita coba juga Pak Dodi mungkin dengan kawan dengan tim mencari standarisasi internasional itu. Nah, kalau bisa di atas internasional itu ya, jadi semacam ada postmodernism juga. Kemudian dia perjalanan untuk misalnya kan ini kan ada 3 tahap ya, orality, literasi, neo orality kan gitu kan, 3 zaman itu ya, atau postmodernisme kan terakhirnya kan. Jadi orality, kelisanan, keberaksaraan, dan kelisanan baru gitu. Kira rentetan perkembangan zaman kan gitu kan. Misalnya dari zaman sebelum Masehi itu sampai abad ke-13 itu orality kan gitu kira kan, tapi tetap bahasa Melayu kan. Dan kita bisa mengisinya itu gitu nanti seolah lah gitu ya. Pikiran kami itu isinya apa, misalnya itu udah tergambar kan. Yang kedua mungkin termasuklah apa kan narasi dalam bentuk audio visualnya. Dari abad 14 sampai abad ke-20 misalnya literasi kan, literasi huruf Jawi ya Jawi. Ada 700 tahun lebih huruf Jawi itu berkembang gitu ya. Justru Riau ini menggunakan bahasa aksara Jawi itu jauh lebih lama dibandingkan dengan aksara Latin. Latin itu baru 100 tahun 1900 sampai tahun sekarang kan 122 tahun kan. Jadi tak boleh menghina orang Islam gitu kan. Juga itu apa ya, jadi ada orality, ada literasi. Literasi itu terbagi 2 kan, literasi Jawi dan literasi Latin gitu ya. Nah, sekarang kan postmodernism kan, artinya orang menggunakan benda ini, teknologi ini kan, dan itu harus tergambar apa nih, fasilitasnya juga gambar. Kira-kira itu. Ya, kemudian literasi itu untuk huruf Jawi itu didampingi itu karena ini nasional kan sifatnya kan, harus didampingi juga oleh aksara. Jadi mungkin ada semacam tempat tertentu untuk menjelaskan aksara Batak gitu ya. Aksara Melayu tak ada Pak. Aksara Melayu jadi satu-satu aksara daerah itu aksara Melayu tak ada. Aksara Melayu itu huruf Arab, huruf Jawi gitu ya. Ada mewakili itu kan nanti abad ke-14 sampai abad ke-20 kan. Nanti aksara Batak, aksara Kerinci, aksara Jawa, aksara Sunda, aksara apa Mbak? Bali. Nah, dan dekat aksara Jawa itu kan aksara Bugis dan seterusnya gitu. Menyokong itu nanti ya. Nanti gambarannya kan jelas. Jadi dan tidak kan ditempatkan juga di situ kan, di samping dari itu. Jadi nampak sesuatu yang menonjol kan. Pertemuan kita kemarin Pak apa dengan di kantor gubernur kan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional kan, kita bahkan kita ingin memperjuangkan bahasa Melayu atau Indonesia itu sebagai bahasa PBB. Nah, oleh karena itu memang harus tepat di sini. Kita tak mau di bawah skenario Jakarta itu juga. Gitu. Kalau Jakarta cerdas-cerdas pemikirannya boleh juga. Tapi kalau sama juga dengan pemikiran Pak Dodi, ngapain kita harus mengikut skenario pusat itu kan? Undang-undang, oke, undang-undang bisa diubah juga. Yang tak bisa diubah itu kan Al-Quran kan. Jadi kita punya skenario dan harus dikata orang harus ikut mengakui juga skenario kita kan. Jangan seenak-enak aja di sana gitu, karena ini pusat apa asal usul bahasa. Kenapa tidak di Kepri? Karena memang Kepri itu perkembangan berikutnya setelah apa namanya dari awal itu Muaratakus itu gitu kan. Sebagai Nusantara itu kan ada 3 kan. Nusantara pertama yaitu Sriwijaya yang asal usulnya dari Muaratakus itu. Nusantara kedua Majapahit, dan Nusantara 3 itu adalah Indonesia sekarang ini kan. Dan itu kita perhitungkan juga gitu kan. Nah, bagaimanapun kita harus berjuang ini. Mungkin nanti Pak Dodi juga mohon dengan rendah hati
mungkin mengundang kami mungkin sambil ngopi-ngopi gitu ya untuk melihat enggak ini ya gitu ya berarti. Kalau kita mau traktir saya traktir. Pak Kadis kan ada sih. Terima kasih, mohon maaf Pak Dadi. Saya laksanakan ya misalnya ekspos di DPR RI juga gitu ya, dengan kementerian juga, dengan apa namanya badan bahasa juga dan seterusnya, dan sudah semuanya sudah kita lewati gitu ya. Nah memang belum intensif ya, artinya memang harus ditindaklanjuti. Paling tidak kalau misalnya ini tidak bisa kita undang-undang semacam RUU gitu ya, jadi mungkin juga semacam paling tidak ya Perda gitu ya, Perda Riau atau Perda Kota Pekanbaru gitu, paling tidak untuk kesinambungan itu saya rasa. Jadi memang pekerjaannya memang tidak gampang ya, karena memang ini nasional dan kita sudah waktu dari awal itu kita sudah ingatkan bahwa ini pekerjaan nasional dan levelnya bukan provinsi, bukan kabupaten gitu ya, apalagi skopnya Riau gitu ya, bukan sama sekali bukan. Dan itu juga menjadi catatan untuk Pak Dr. Dodi Anwar, bagaimana misalnya konsep memang betul-betul monumen nasional itu masuk dalam konsep ini gitu ya.